Tahun ini adalah 2025. Dunia keuangan global telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir, dan Bitcoin tetap menjadi pusat perhatian di tengah dinamika tersebut. Bitcoin, sebagai mata uang kripto paling menonjol di dunia, sedang berada di persimpangan jalan. Tidak hanya menjadi topik hangat di kalangan investor, Bitcoin juga menjadi bahan diskusi di ruang-ruang rapat perusahaan besar, forum pemerintah, hingga percakapan sehari-hari masyarakat yang semakin melek digital. Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, sebesar $109.000 Amerika di awal tahun ini, aset digital ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lonjakan harga yang luar biasa tersebut sempat memicu euforia. Namun tak lama kemudian, pasar kembali dihadapkan pada kenyataan pahit, berupa koreksi tajam. Saat ini, harganya diperdagangkan di bawah $80.000, yang benar-benar mengingatkan kita akan volatilitas yang melekat pada pasar kripto. Fluktuasi harga yang ekstrem ini telah menjadi ciri khas Bitcoin sejak awal kemunculannya, dan kini kembali menjadi sorotan utama. Penurunan terbaru ini telah memicu kekhawatiran di antara para investor. Bahkan muncul bisik-bisik tentang kemungkinan koreksi pasar yang semakin keras terdengar. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini adalah awal dari tren bearish yang berkepanjangan, simbisitas, atau hanya jeda sementara sebelum harga kembali melonjak. Ketidakpastian yang melingkupi masa depan Bitcoin ini telah mendorong lonjakan analisis pasar, di mana para ahli menawarkan sudut pandang yang saling bertolak belakang mengenai arah kripto ini ke depan. Setiap analis membawa data, pengalaman, dan keyakinan masing-masing, menciptakan perdebatan yang semakin intens di berbagai platform. Beberapa tetap optimis memprediksi pertumbuhan lebih lanjut dalam beberapa tahun mendatang, dengan keyakinan bahwa adopsi institusional dan inovasi teknologi akan mendorong harga ke level yang lebih tinggi lagi. Sementara yang lain justru memberi peringatan, menyebutkan potensi terjadinya kejatuhan. Mereka menyoroti risiko regulasi yang semakin ketat, potensi bubble, serta ketergantungan pasar pada sentimen jangka pendek yang mudah berubah. Perbedaan pendapat ini benar-benar menyoroti sifat pasar kripto yang sulit diprediksi, di mana kenaikan yang cepat bisa saja dengan mudah berubah menjadi penurunan yang dramatis. Setiap peristiwa global, baik itu kebijakan bank sentral, perubahan regulasi, atau bahkan cuitan dari tokoh terkenal, dapat memicu pergerakan harga yang besar dalam hitungan menit. Di tengah ketidakpastian ini, para investor dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah penurunan terbaru ini hanya kemunduran sementara dalam perjalanan Bitcoin menuju adopsi arus utama, atau justru pertanda akan koreksi yang lebih dalam? Banyak yang mulai meninjau kembali strategi investasi mereka, mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada. Jawabannya, seperti halnya banyak hal di dunia keuangan, jelas tidak sederhana. Tidak ada satupun indikator yang bisa memberikan kepastian, dan setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan matang. Hal ini sangat tergantung pada interaksi kompleks berbagai faktor, mulai dari tren makroekonomi, perkembangan regulasi, hingga kemajuan teknologi dan sentimen investor. Setiap elemen ini dapat saling memengaruhi dan menciptakan dinamika baru yang sulit diprediksi. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga keuangan tradisional dalam mengatur dan mengadopsi teknologi blockchain juga akan sangat menentukan arah pasar ke depan. Inovasi di bidang keamanan, skalabilitas, dan integrasi dengan sistem keuangan global menjadi faktor kunci yang tak bisa diabaikan. Esai ini akan membahas kondisi terkini Bitcoin, mengeksplorasi baik argumen bullish maupun bearish yang membentuk masa depannya. Kami akan menyoroti berbagai sudut pandang, mulai dari optimisme terhadap pertumbuhan jangka panjang, hingga kekhawatiran akan risiko sistemik yang mungkin muncul. Dengan menelaah faktor-faktor utama yang memengaruhi harganya, kami berupaya memberikan perspektif yang seimbang terhadap kelas aset yang sangat volatil namun menarik ini. Pada akhirnya, memahami dinamika Bitcoin di persimpangan jalan ini akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak di tengah ketidakpastian pasar kripto. Salah satu pendukung paling vokal dari pandangan bearish terhadap Bitcoin adalah Mike McClone, seorang ahli strategi komoditas senior di Bloomberg Intelligence. McClone dikenal luas di kalangan analis keuangan sebagai sosok yang sering memberikan pandangan tajam dan berani, terutama terkait pasar aset digital. Ia telah lama mengamati pergerakan Bitcoin dan tidak ragu untuk menyuarakan kekhawatirannya terhadap rally harga
yang dianggapnya terlalu cepat dan tidak berlandaskan pada fundamental yang kuat. McClone berpendapat bahwa harga Bitcoin saat ini tidak dapat dipertahankan dan memprediksi penurunan signifikan dalam beberapa tahun ke depan, bahkan bisa saja mencapai $10.000 pada tahun 2025. Menurutnya, banyak investor yang terlalu optimis dan mengabaikan risiko besar yang mengintai di balik volatilitas pasar kripto. Ia menekankan bahwa siklus pasar selalu berulang, dan euforia yang berlebihan seringkali diikuti oleh koreksi tajam. Prediksi McClone ini didasarkan pada keyakinan bahwa lonjakan harga Bitcoin dari $10.000 pada 2020 ke lebih dari $100.000 pada 2024, sebagian besar didorong oleh euforia spekulatif daripada nilai fundamental. Ia menyoroti bahwa banyak pelaku pasar baru yang masuk hanya karena takut ketinggalan tren, bukan karena memahami teknologi atau potensi jangka panjang Bitcoin. Hal ini, menurut McClone, menciptakan kondisi pasar yang rapuh dan rentan terhadap pembalikan arah secara tiba-tiba. Ia berpendapat bahwa pasar kripto sudah waktunya mengalami koreksi besar, mirip dengan yang terjadi pada 2017 hingga 2018, di mana Bitcoin kehilangan lebih dari 80% nilainya. McClone mengingatkan bahwa sejarah seringkali berulang di dunia keuangan, dan investor yang tidak belajar dari masa lalu berisiko mengalami kerugian besar. Ia juga menekankan bahwa volatilitas ekstrem adalah bagian tak terpisahkan dari pasar kripto, sehingga investor harus selalu waspada. Pandangan bearish McClone semakin kuat dengan keyakinannya bahwa emas, sebagai aset safe haven tradisional, sedang bersiap untuk bangkit kembali. Ia melihat adanya pergeseran sentimen di kalangan investor global, yang mulai kembali melirik emas sebagai pelindung nilai, di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik yang meningkat. Menurutnya, di masa ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar, para investor cenderung mencari kestabilan emas yang pada akhirnya bisa menarik modal keluar dari aset berisiko seperti Bitcoin. McClone menilai bahwa pergeseran ini bisa menjadi katalis utama bagi penurunan harga Bitcoin, karena arus modal besar-besaran ke aset yang dianggap lebih aman. Peluncuran berbagai ETF Bitcoin pada 2024, meskipun awalnya dianggap sebagai tanda penerimaan pasar arus utama, justru dilihat McClone sebagai potensi pemicu puncak harga. Ia berpendapat bahwa antusiasme yang berlebihan terhadap ETF bisa menjadi sinyal bahwa pasar sudah terlalu jenuh dan siap untuk berbalik arah. Ia berpendapat bahwa masuknya dana institusional ke ETF Bitcoin mungkin telah menciptakan gelembung sementara yang bisa pecah ketika para investor mulai menilai ulang posisi mereka. McClone menegaskan bahwa meskipun inovasi keuangan seperti ETF dapat memperluas akses ke pasar kripto, mereka juga membawa risiko baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak investor. Dengan demikian, ia mengingatkan agar para pelaku pasar tetap berhati-hati dan tidak terbuai oleh euforia sesaat, karena sejarah telah membuktikan bahwa pasar yang terlalu panas pada akhirnya akan kembali ke titik keseimbangan. Pandangan bearish McClone terhadap Bitcoin juga didukung oleh beberapa tren yang cukup mengkhawatirkan di pasar kripto secara lebih luas dan ekonomi global saat ini. Salah satu isu paling mendesak yang dihadapi adalah potensi overvaluasi banyak aset kripto di pasar. Walaupun Bitcoin tetap menjadi mata uang kripto utama, pasar telah menyaksikan ledakan altcoin, beberapa di antaranya mendapatkan perhatian besar, meski fundamentalnya dipertanyakan. Proliferasi altcoin ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya gelembung di pasar kripto yang semakin nyata. Dogecoin misalnya, mengalami lonjakan harga dramatis pada 2024, yang sebagian besar didorong oleh hype di media sosial dan dukungan selebritas, meskipun utilitas di dunia nyatanya sangat terbatas. Fenomena spekulatif seperti ini seringkali menjadi tanda pasar yang terlalu panas dan rentan terhadap koreksi tajam. Selain itu, kondisi ekonomi global saat ini juga menambah ketidakpastian yang signifikan. Pasar saham, setelah bertahun-tahun tumbuh stabil, mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan, dengan inflasi dan suku bunga yang meningkat, sehingga memunculkan kekhawatiran akan resesi global. Latar belakang makroekonomi seperti ini biasanya kurang menguntungkan bagi aset berisiko seperti Bitcoin, yang cenderung berkinerja buruk di masa-masa penurunan ekonomi dunia. Seiring para investor menjadi semakin menghindari risiko, kekhawatiran terhadap ketidakpastian ekonomi global terus meningkat.
banyak yang mulai mempertanyakan di mana mereka bisa menempatkan dana mereka dengan aman di tengah gejolak pasar yang tak menentu. Dalam situasi seperti ini, emas sebagai aset safe haven tradisional kembali mengalami lonjakan popularitas. Permintaan terhadap logam mulia ini melonjak, baik dari investor institusi maupun individu yang mencari perlindungan dari fluktuasi pasar. Emas sudah lama dipandang sebagai penyimpan nilai di masa-masa ketidakpastian ekonomi, dan reputasinya sebagai pelindung kekayaan telah teruji oleh waktu. Dari krisis keuangan global hingga resesi, emas selalu menjadi pilihan utama saat kepercayaan terhadap aset lain mulai goyah. Kinerjanya belakangan ini tampaknya mendukung anggapan tersebut. Jenny, dengan harga emas yang terus menanjak di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik. Sementara itu, Bitcoin, yang sebelumnya sempat digadang-gadang sebagai emas digital, justru kesulitan pada 2025. Nilai Bitcoin mengalami penurunan signifikan, membuat banyak investor mempertimbangkan kembali peran aset kripto sebagai pelindung nilai. Di sisi lain, harga emas justru naik lebih dari 16% sepanjang tahun, menandakan kepercayaan pasar yang semakin kuat terhadap logam mulia ini. Lonjakan ini menegaskan daya tarik emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas pasar, terutama ketika instrumen investasi lain menunjukkan performa yang kurang stabil. Pergeseran ke arah emas ini juga terlihat jelas dari rasio Bitcoin terhadap emas yang menurun drastis, mencerminkan perubahan preferensi investor global. Dalam beberapa bulan terakhir, rasio tersebut turun dari 27 kali menjadi hanya 10 kali, menandakan pergeseran besar dalam strategi investasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak investor memandang emas sebagai aset safe haven yang lebih menarik dibandingkan Bitcoin, dan mereka mulai mengalihkan portofolio mereka ke logam mulia ini. Akibatnya, tekanan jual pada Bitcoin pun meningkat, yang pada akhirnya bisa menekan harga Bitcoin lebih jauh dan memperkuat posisi emas di mata investor. Selain faktor ekonomi, situasi geopolitik saat ini juga turut meningkatkan daya tarik emas. Ketegangan antar negara, konflik regional, dan kebijakan luar negeri yang tidak pasti membuat investor semakin waspada. Pemberlakuan kembali tarif impor oleh pemerintahan Trump pada 2025, terutama yang menyasar Tiongkok, menambah lapisan ketidakpastian baru pada lanskap perdagangan global. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang dagang baru, yang dapat berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi dunia dan stabilitas pasar keuangan. Kondisi ini mendorong sebagian investor untuk mencari perlindungan di emas, karena mereka melihat logam mulia ini sebagai aset yang mampu bertahan di tengah badai ketidakpastian. Dengan demikian, status emas sebagai safe haven semakin diperkuat dan peranannya dalam portofolio investasi global tampak semakin tak tergantikan di masa-masa penuh gejolak seperti sekarang. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe Ainova Channel untuk info-info update seputar kripto. Terima kasih sudah menonton.